Selamat datang di Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Dominamus Mercatus, Praesidenus Pecuniam. Kami menguasai pasar dan memimpin keuangan. Kalau bisa dapat keuntungan dunia dan akhirat, kenapa memilih dunia saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pagi hari ini kita ada tugas dari Makul Ekonomi Politik yang di sini akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Yang pertama, saya sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Yakin. Dan ini teman saya, samping saya ini dari jauh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Baik, saya sendiri namanya ya Gasim, sudah di mana-mana dia. Nah, saya itu Denny Prasetyo. Baik, kita langsung saja ke materi pembahasan yang akan disampaikan oleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan tentang pendekatan yang dimana yaitu berfokus pada hubungan antara produk, distribusi, dan pemasaran dalam masyarakat, yang mana benar sebagai Emang wajib historis atau teori. Menurut pandangan ini, struktur sosial masyarakat berkembang oleh proses ekonomi yang pada gilirannya mengaruhi struktur hukum, politik, dan kesadaran sosial. Dalam konteks kapitalisme, analisis Marx menyoroti konflik kepentingan antara kaum burjuis, pemilik alat produksi, dan kaum proletar pekerja. Berikut adalah poin utama dalam pendekatan klasik Marx yang mengaitkan produksi, distribusi, dan kekuasaan. Berikut adalah poin utama dalam pendekatan klasik Marx yang mengaitkan produksi, distribusi, dan kekuasaan. Yang pertama yaitu hubungan produksi, yang disebut juga kelas sosial. Marx berargumen bahwa masyarakat kapitalis terbagi menjadi dua kelas utama berdasarkan posisi mereka dalam proses produksi, yaitu kaum burjuis kapitalis, kelas yang memiliki dan mengendalikan alat produksi seperti pabrik, mesin, dan bahan besar. Kaum proletar yaitu pekerja, kelas yang tidak memiliki alat produksi dan harus menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Proyeksi dalam sistem kapitalis, pekerja bersaing dari proses produksi produk yang mereka hasilkan.
Kualifikasi menurutnya nilai sebuah komunitas ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Namun kapitalis hanya membayar upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kerja. Sedangkan sisa dari nilai yang dihasilkan oleh pekerja atau nilai lebih diambil sebagai keuntungan oleh kapitalis. Konflik ini mendorong kapitalis untuk terus meningkatkan keuntungan dan mengeksploitasi kerja. Oke, mengenai dari saya tentang teori Karl Marx dengan teorinya. Yang pertama itu Karl Marx memiliki beberapa teori yang sangat penting berpengaruh dalam bidang sosiologi, ekonomi, dan filsafat. Berikut ini teori utama tentang Karl Marx yang dikembangkan. Yang pertama teori tentang materialisme historis. Marx mengembangkan konsep materialisme historis yang menekankan bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh kondisi ekonomi dan hubungan produksi. Menurut Marx, perubahan sosial terjadi melalui konflik antara kelas yang berkuasa dan kelas tertindas dalam sistem ekonomi tertentu. Yang kedua itu tentang teori kelas. Marx membagi masyarakat menjadi dua utama, yaitu bourgeois, pemilik modal, dan pekerja yang tidak memiliki alat produksi. Bourgeois mengeksploitasi tenaga kerja proletar demi keuntungan pribadi sehingga menciptakan ketimpangan sosial dan aliensi. Yang ketiga itu teori nilai kerja. Marx mengembangkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai sesuatu barang ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang ditentukan oleh pemproduksinya. Namun dalam sistem kapitalis nilai tertukar seringkali meliputi nilai guna sehingga menghasilkan eksploitasi terhadap pekerja. Seterusnya teori tentang alienasi. Marx mengembangkan konsep alienasi yang menggambarkan bagaimana kerja tersaing dari produk karyawan, proses produksi yang dari dirinya sendiri. Alienasi ini disebabkan oleh sistem kapitalis yang memperlakukan pekerja sebagai komunitas. Seterusnya teori konflik. Marx mengembangkan teori konflik yang menyatakan bahwa konflik antara kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan bertanda tangan adalah pendorong utama perubahan sosial. Konflik ini akan mencapai puncaknya dalam revolusi proletar, di mana kaum buruh akan memulihkan kekuasaan bourgeois dan mengembangkan masyarakat sosial tanpa kelas. Yang terakhir, Marx percaya bahwa resolusi pertanian adalah langkah penting untuk mengubah struktur sosial yang ada. Resolusi ini akan memungkinkan kaum pekerja untuk mengambil kendali atas alat produksi yang membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dalam sistematis teori Karl Marx menekankan pentingnya memahami hubungan produksi dan kelas sosial dalam menentukan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perjuangan kelas dan revolusi sebagai pendorong perubahan sosial. Karl Marx adalah seorang filsuf ekonomi dan pemikir sosial yang lahir di Jerman pada tahun 1818. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah pemikiran sosial dan politik, serta sebagai bapak komunisme modern. Teori-teori Karl Marx mengenai masyarakat, ekonomi, dan sejarah memiliki pengaruh besar pada gerakan sosial dan revolusioner di seluruh dunia. Teori Karl Marx didasarkan pada analisis kritis terhadap
terhadap kapitalisme, sistem ekonomi yang menentunya menghasilkan eksploitasi kelas dan analisis. Marx berpendapat bahwa kapitalisme mencapai dua kelas utama, bourgeois memiliki modal dan proletar bekerja. Bourgeois memakmurkan proletar dengan membayar upah yang lebih rendah dari nilai yang dihasilkan oleh pekerja. Selain itu, kapitalisme juga membangun kerja tradisi dari produk, proses, dan tujuan kerja mereka, serta dari diri mereka sendiri dan sesama manusia. Marx mengusulkan bahwa untuk mengakhiri ketidakadilan dan kesengsalaan yang ditimbulkan oleh kapitalisme, pekerja harus melakukan revolusi sosial untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi bourgeois. Revolusi ini akan menggantikan kapitalisme dengan sosialisme, sistem ekonomi yang berdasarkan pada kepemilikan bersama atas produksi dan distribusi barang sesuai dengan kebutuhan. Sosialisme akan menjadi tahapan tradisi untuk menuju komunisme, sistem ekonomi yang berdasarkan dan pada prinsip dari setiap orang sesuai kemampuan kepada setiap orang sesuai kebutuhan, dan dalam komunisme tidak akan ada lagi kelas negara atau uang. Baik, di sini saya akan memberikan konsep kunci dalam teori Marx. Teori Marx meliputi berbagai konsep-konsep kunci yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkritik kapitalisme, serta untuk merumuskan visi alternatif tentang masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Beberapa konsep kunci tersebut adalah: yang pertama, materialisme historis adalah metode analisis sejarah yang menekankan pada peran faktor-faktor material, terutama mode produksi, cara masyarakat menghasilkan dan mendistribusikan sumber daya dalam menentukan perkembangan sosial, politik, dan ideologis. Materialisme mengganggu bahwa sejarah adalah hasil dari konflik antara kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan mode produksi. Yang kedua, mode produksi adalah istilah yang digunakan oleh Marx untuk menyebut sistem ekonomi yang mengatur cara masyarakat menghasilkan dan mendistribusikan sumber daya. Metode produksi terdiri dari dua unsur: kekuatan produktif, alat-alat teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain, dan hubungan produksi, cara kepemilikan dan pengendalian alat-alat produksi. Mode produksi menentukan struktur kelas, bentuk negara, dan ideologi dominan dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu kelas. Apa kelas itu? Kelas adalah kelompok-kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan posisi mereka dalam hubungan produksi. Kelas memiliki kepentingan material yang berbeda atau bahkan bertentangan terhadap mode produksi. Kelas utama dalam kapitalisme adalah bourgeois, pemilik modal, dan proletar, pekerja. Kelas-kelas ini berada dalam konflik kelas, yaitu pertentangan antara kepentingan material mereka. Terus yang keempat itu eksploitasi adalah istilah yang digunakan oleh Marx untuk menyebutkan proses di mana bourgeois memperoleh keuntungan dan pekerjaan proletar tanpa memberikan imbalan yang setara. Eksploitasi terjadi karena bourgeois membayar upah yang lebih rendah dari nilai yang dihasilkan oleh pekerja. Terus yang kelima, alienasi adalah istilah yang digunakan oleh Marx untuk menyebut kondisi di mana pekerja terpisah atau terasing dari produk, proses, dan tujuan kerja mereka, serta dari diri mereka sendiri dan sesama pekerja. Alienasi terjadi karena pekerja tidak memiliki kendali atas alat-alat produksi, tidak dapat menentukan jenis atau cara kerja mereka, dan tidak dapat menikmati hasil kerja mereka. Alienasi
juga terdiri karena pekerja harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan upah dan pekerjaan, sehingga menghilangkan solidaritas dan kemanusiaan mereka. Terus yang keenam itu revolusi, adalah istilah yang digunakan oleh Marx untuk menyebut perubahan radikal dan metode produksi yang disertai dengan perubahan dalam struktur kelas, bentuk negara, dan ideologi dominan. Revolusi dipicu oleh ketidaksesuaian antara kekuatan produktif dan hubungan produksi yang menimbulkan krisis dan kontraksi dalam mode produksi. Revolusi dilakukan oleh kelas yang tertindas di proletar untuk menggulingkan kelas yang berkuasa, berjuis, dan mengambil alih alat-alat produksi. Revolusi akan mengakhiri kapitalitas dan menciptakan sosialisme yang kemudian berkembang menjadi komunisme. Terus di sini ada kritik dan pengaruh teori Marx. Teori Marx telah menuai banyak kritik yang mempengaruhi dari berbagai pihak. Beberapa kritik yang sering diajukan terhadap teori Marx adalah yang pertama, teori Marx terlalu deterministik dan ekonomistis, yaitu menganggap bahwa faktor-faktor material dan ekonomi adalah satu-satunya atau faktor utama yang menentukan sejarah, sementara mengabaikan atau meremehkan peran faktor-faktor lain seperti budaya, agama, ideologi, dan lain-lain. Terus kritikan yang ketiga yaitu teori Marx terlalu idealistis dan utopis, yaitu menggambarkan visi tentang masyarakat tanpa kelas, negara, atau uang yang tidak realistis dan tidak dapat dicapai. Teori Marx juga gagal menjelaskan bagaimana sosialisme dapat berfungsi secara efektif dan demokratis tanpa adanya mekanisme pasar atau koordinasi sentral. Terus yang ketiga, kritiknya itu teori Marx terlalu revolusioner dan radikal, yaitu menganjurkan penggunaan kekerasan dalam konflik untuk mengubah masyarakat, sementara mengesampingkan kemungkinan perubahan secara damai dan bertahap melalui reformasi atau kompromi. Terus kalau pengaruhnya, berapa pengaruh? Di sini ada beberapa pengaruh, ada 3 pengaruh yang ditimbulkan oleh teori Marx. Terus yang pertama itu teori Marx yang pengaruh yang ditimbulkan oleh teori Marx. Apa yang pertama itu, teori Marx telah menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan sosialis dan revolusioner di seluruh Indonesia, seperti revolusi Rusia, revolusi Cina, revolusi Kuba pada tahun 1959. Terus pengaruh yang berikutnya yaitu teori Marx telah melahirkan berbagai aliran pemikiran sosial dan politik yang mengembangkan atau mengkritik ide-ide Marx seperti mekanisme, Leninisme, Marxisme, Humanisme, Pasca-Marxisme, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu teori Marx telah memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu-ilmu seperti sosiologi, ekonomi sejarah, antropologi, dan lain-lain dengan memberikan kerangka analisis kritis terhadap masyarakat kapitalis. Mungkin saya simpulkan dari yang dibahas tadi itu, simpulkan sedikit aja. Apa itu kesimpulannya? Yaitu kesimpulannya teori Marx adalah teori yang mengkritik kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menimbulkan eksploitasi kelas dan alienasi. Teori Marx juga merumuskan visi alternatif tentang masyarakat lebih adil dan manusiawi berdasarkan sosialisme, komunisme. Terus teori Marx memiliki berbagai konsep-konsep kunci seperti materialisme, historis, mode produksi, kelas, eksploitas, aliensi, dan revolusi. Terus kemudian teori Marx juga telah menuai banyak kritik yang mempengaruhi dari beberapa pihak. Baik, ya itu yang bisa saya sampaikan dari teman-teman dari kelompok 2A. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri dan teman-teman. Mungkin kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.